warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tarmi Widya Nur Hasana. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suskaryam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang editorial. Apa sih editorial itu? Kita semua pasti pernah membaca koran, bukan? Nah, di dalam koran sering kita jumpai berbagai jenis tulisan, baik dalam berbentuk berita, editorial, pojok redaksi, artikel, maupun suara pembaca. Artikel dan suara pembaca ditulis oleh orang di luar staf redaksi media yang bersangkutan. Sementara berita, editorial, pojok redaksi ditulis oleh staf redaksi itu sendiri. Lalu, apa bedanya berita dengan editorial? Bedanya, berita memuat fakta dan bebas dari opini penulisnya. Sementara editorial dan pojok redaksi memuat opini-opini dan isu-isu yang disampaikan. Oleh karena itu, editorial maupun pojok redaksi dianggap sebagai tulisan yang mencerminkan sikap pengelola media. Nah, dari penjelasan singkat tadi bisa kita simpulkan bahwa editorial adalah berita utama yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual yang sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial yang menimbulkan perbedaan pendapat. Editorial biasanya menjadi salah satu cara untuk merespon suatu isu atau permasalahan dan memberikan tawaran solusi di akhir teksnya. Teks editorial disebut juga dengan tajuk rencana. Teks ini menggunakan bahasa yang lugas. Editorial atau tajuk rencana merupakan tulisan argumentatif yang bersifat faktual dan aktual. Teks editorial sendiri memang didominasi oleh pendapat berupa sudut pandang penulis terhadap suatu permasalahan. Tetapi penulis pun harus menyampaikan fakta yang ada di dalam lapangan. Penulisan editorial atau tajuk rencana dimaksudkan untuk membujuk atau menggiring opini publik mengenai hal tersebut, berbeda dengan berita yang justru berisi fakta dan bebas dari opini penulisnya. Lalu, untuk apakah teks editorial ditulis? Teks editorial ditulis oleh tim redaksi. Hal ini berkaitan dengan fungsi editorial. Di antaranya, yang pertama, menjelaskan fakta atau peristiwa dan akibatnya kepada masyarakat. Yang kedua, mengisi latar belakang dari isu dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Yang keempat, memberikan penilaian moral tentang isu tersebut. Yang kelima, mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang peristiwa atau masalah yang sedang terjadi. Nah, untuk bentuk editorial itu sendiri dapat bervariasi, tergantung pada media tempat editorial tersebut diterbitkan. Namun, secara umum, editorial ada 3 bagian utama, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, di bagian akhir ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kolom editorial. Kolom editorial adalah bagian biasanya ditemukan di surat kabar, majalah, atau situs berita online, diisi oleh salah satu atau lebih penulis. Kolom editorial ini biasanya berisi pandangan, pendapat, atau komentar penulis tentang subjek atau topik yang sedang dibahas. Di media manapun, kolom editorial memainkan peran penting dalam menyampaikan pandangan dan pendapat editor atau penulis tentang peristiwa terkini. Dengan menempatkan kolom editorial di tempat-tempat yang sudah dijangkau pembaca, media dapat meningkatkan interaksi dan keterlibatan pembaca dalam pembahasan isu-isu tersebut. Nah, dengan membaca editorial, kita tidak hanya sekedar tahu peristiwa yang sedang terjadi seperti saat kita membaca berita, namun kita pun lebih memahami dan bisa bersikap dengan kritis. Hal ini karena di dalam editorial ada pendapat-pendapat dari penulis atau tim redaksi yang bisa memperjelas pemahaman kita tentang peristiwa atau keadaan yang menjadi ulasannya. Dengan sering membaca editorial, diharapkan kita lebih bijaksana menghadapi persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Baik, itulah tadi pengertian singkat saya tentang pengertian editorial. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.